welcome back. Kita masih akan belajar mengenai 7 hukum kehidupan yang ditetapkan oleh Tuhan. Kita sampai pada hukum kehidupan yang keenam, yaitu Sabat, sebagai tanda perjanjian Allah yang abadi. Ini adalah hukum kehidupan yang keenam, atau the sixth law of life, hukum Sabat. Kita baca dalam Kejadian 2 ayat 2 sampai dengan 3. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah dia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah dia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Arti literal kata Sabat adalah berhenti, mengakhiri, atau istirahat. Bahasa Akkadia adalah bahasa internasional yang digunakan pada zaman Musa ketika dia menulis kitab Taurat. Bahasa Akkadia untuk Sabat adalah Sapatu atau Sabatu, dari zaman Babilonia lama hingga Neo-Babilonia. Ini mengacu pada liburan bulan Purnama yang dirayakan pada tanggal 15 setiap bulannya dalam kalender Mesopotamia. Lalu apa artinya ketika Musa menulis Tuhan beristirahat atau Tuhan berhenti pada hari yang ke-7 dalam Kejadian 2 ayat 1 sampai dengan 3? Istirahat mungkin dalam bahasa yang kita kenal, kita berpikir tidur siang, waktu senggang, jalan-jalan, mungkin juga liburan. Tetapi bukan itu yang dipikirkan oleh orang-orang timur dekat purba ketika orang-orang pada waktu itu membaca tulisan Musa tentang istirahat ilahi. Bangsa Israel berada di bawah perbudakan Mesir selama ratusan tahun. Orang Mesir kuno itu memiliki beberapa sistem penanggalan untuk menandai berlalunya waktu. Yang pertama, mereka menggunakan kalender lunar atau kalender bulan. Yang kedua, kalender sipil. Dan yang ketiga, kalender matahari. Sama seperti kita sekarang ini, kalender sipil Mesir itu membagi tahun matahari atau rentet menjadi 12 bulan. Tetapi setiap bulannya, Abed, terdiri dari standar 30 hari atau Heru. Sama dengan 360 hari dalam setahun. Masing-masing dari 12 bulan berisi 3 minggu. Jadi mereka 9 hari kerja, kemudian hari yang ke-10 mereka beristirahat. Juga sama seperti kita, orang Mesir kuno itu membagi hari-hari mereka menjadi 24 jam atau wenut, dengan standar 12 jam untuk siang hari dan 12 jam untuk menandai berlalunya malam. Ketika Tuhan berjanji kepada Israel bahwa mereka akan mendapatkan istirahat dari semua musuhnya, ini bukan bermaksud tidur siang, bersantai, ataupun waktu luang, tetapi merujuk pada kemerdekaan dari penjajahan dan konflik, sehingga Israel mendapatkan stabilitas dan keamanan dari musuh-musuhnya dan dapat melakukan kegiatan dan tidak akan dicabut dari tanah perjanjian. Begitu juga dengan perkataan Yesus. Yesus berkata, "Datanglah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberikan kelegaan atau istirahat kepadamu." Dia tidak menawarkan tidur siang ataupun waktu senggang. Dia mengundang orang-orang untuk berpartisipasi dalam kerajaan Allah yang teratur, di mana meskipun mereka memiliki kuk atau beban, mereka akan menemukan istirahat. Lebih jauh lagi, ketika penulis Ibrani mengacu pada perhentian yang tersisa untuk umat Allah dalam Ibrani 4 ayat 10 sampai dengan 11, ia tidak mengacu pada relaksasi, tetapi pada keamanan dan keteraturan dalam kerajaan Allah. Di timur dekat purba dan Mesir kuno pada zaman Musa, waktu istirahat dari kerja hanya didapat jika untuk beribadah atau untuk menghormati Tuhan. Mereka akan berhenti tiap 10 hari atau 15 hari sekali. Bait suci Allah itu disebut juga dengan tempat perhentian Allah. Kita baca dalam Mazmur 132 ayat 7 sampai dengan 8 dan ayat ke-14. Mari kita pergi ke kediamannya, sujud menyembah pada tumpuan kakinya. Bangunlah ya Yahweh, dan pergilah ke tempat perhentianmu, engkau serta tabut kekuatanmu. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam sebab aku mengingininya. Jadi Sabat itu artinya masuk ke dalam tempat kudus Allah. Menghormati dan menguduskan hari Sabat ini termasuk dari 10 perintah Allah. Tuhan berkata, "Akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu, turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Yahweh yang menguduskan kamu." Yeskiel 20 ayat 20 berkata, "Kuduskanlah hari-hari Sabatku," kata Tuhan, "sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Yahweh Allahmu." Jadi hari Sabat itu bukan hari Sabtu ya teman-teman, melainkan hari perhentian di mana kita masuk ke dalam tempat kudus Allah. Lalu apakah upahnya jika kita menghormati hari Sabat Tuhan, atau kita mengkhususkan hari perhentian di mana kita benar-benar masuk ke dalam tempat kudus Tuhan? Yesaya 58 ayat 13 sampai dengan 14, Tuhan berkata, "Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku,
Apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Yahweh hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkat omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Yahweh, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Jadi Yesus berkata bahwa hari Sabat ini diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Tempat perhentian kita yang abadi adalah di Yerusalem baru yang akan diberikan Tuhan di langit dan bumi yang baru. Itulah Sabat atau tempat perhentian Tuhan yang abadi. Jadi Tuhan menginginkan supaya kita tidak sibuk dengan urusan dunia ini atau mencari uang, teman-teman. Tetapi Dia menginginkan kita bersekutu dengannya, merenungkan firman-Nya, dan dari situlah Tuhan akan memberkati kita. Yesaya 20 ayat 10 sampai dengan 13, Tuhan berkata, hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Yahweh yang menguduskan mereka. Tetapi kaum Israel memberontak terhadap aku di padang gurun. Mereka tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku, dan mereka menolak peraturan-peraturanku, yang kalau manusia melakukannya, dia akan hidup. Mereka juga melanggar kekudusan hari-hari Sabatku dengan sangat. Maka aku bermaksud hendak mencurahkan amarahku ke atas mereka di padang gurun, hendak membinasakan mereka. Bagi pembaca kitab Taurat zaman Musa, di dalam pemikiran timur dekat purba, ketika membaca kisah penciptaan alam semesta dalam waktu 6 hari, dan Tuhan berhenti atau beristirahat pada hari yang ke-7, maka mereka tahu ini menceritakan pembangunan bait suci dunia atau rumah Tuhan di bumi ini. Tuhan memerintah dan mengatur dunia melalui tempat kudusnya. Ketika Tuhan masuk ke bait sucinya, Dia membuat tempat kudus. Jadi kisah penciptaan dan Sabat dalam Alkitab, bagi orang timur dekat purba, mereka memahami sebagai kisah pembuatan rumah di dunia ini dan tempat kediaman bagi manusia dan Tuhan di bumi. Dan pada hari yang ke-7, ketika Allah masuk ke dalam bait kudusnya dan Dia berhenti, artinya Dia mengambil alih dan Dia mengatur, mengontrol seluruh alam semesta ini dari tempat perhentiannya. Itulah maksudnya hari Sabat atau hari kudus Tuhan. Sampai jumpa dalam video berikutnya dan kita akan belajar mengenai hukum kehidupan yang ke-7.